Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Mahendra dari kelas 3C Dedika Teknik Kimia, absen 17. Di sini saya akan menjelaskan soal 8.52 buku Kian Koplis. Diketahui dalam soal, di sini evaporatornya menggunakan triple effect evaporator with forward feed. Dalam soal di sini tidak diketahui BPR, jadi kita asumsikan BPR-nya sama dengan 0. Untuk XF-nya sama dengan 0,05, untuk X3-nya 0,25. Dengan saturasi steam-nya 205 kPa absolut. Lalu, the pressure in the vapor space of the third effect is 13,65 kPa, ini sebagai P3. Lalu, feed yang masuk 22.680 kg per jam dengan temperaturnya TF 299,9 Kelvin. Lalu untuk persamaan CP-nya 4,19 dikurangi 2,35 kJ per kilogram Kelvin. Lalu diketahui koefisiennya U1, U2, dan U3. Selanjutnya, ini gambar triple effect evaporatornya. Ada feed dan steam yang masuk. Lalu di single effect ini ada P1, T1, V1, dan L1. Untuk selanjutnya P2, V2, T2, dan L2. Untuk yang ketiga ada P3, V3, T3, dan L3. Dengan bagian atas yaitu berupa vapor dan bagian bawah berupa liquid. Dan yang ditanyakan di dalam soal adalah steam rate dan juga luas area. Untuk langkah yang pertama, kita mencari T3. Nah, pada tekanan 13,65 kPa ini, berapa T3-nya? Seperti itu kan? Nah, ini kita menggunakan cara interpolasi. Nah, untuk mengetahui nilai dari P sama T ini, kita menggunakan steam tabel A.29. Untuk P-nya 13,65 ini berada di antara P12,349 sama 15,758. Lalu setelah itu untuk suhu masing-masing ini kita masukkan. Nah, berapa X-nya di sini? Ketika P-nya 13,95, lalu kita cari menggunakan rumus ini dan ketemu untuk T-nya sama dengan 51,9082 derajat Celcius. Setelah ketemu T3, lalu kita mencari TS pada tekanan 205 kPa. Sama juga menggunakan cara interpolasi dengan steam tabel A.29. Ketemu pada tekanan 205 kPa, jadi suhunya 120,9637 derajat Celcius. Selanjutnya, langkah kedua, mencari L3 dan juga V yang keluar di ketiga evaporator. Menggunakan rumus F sama dengan XF, F dikali XF sama dengan L dikali XL plus V1, V2, dan V3. F-nya kita masukkan 22680 dikali XF-nya 0,05, L3 dikali XL-nya. Lalu ini sama dengan 0 karena tidak ada XV-nya. Jadi didapatkan L3 4536 kg per jam. Setelah itu L3 ketemu, kita masukkan kembali ke rumus ini, didapatkan V1 plus V2 plus V3 sama dengan 18.144 kg per jam. Nah, di sini kita asumsikan setiap vapor yang keluar di ketiga evaporator adalah sama. Jadi, dengan nilai ini dibagi 3, hasilnya untuk V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan 6.048 kg per jam. Lalu kita beralih ke neraca massa total. Untuk F-nya sama dengan V1 ditambah L1. F-nya 22680, V1-nya kita masukkan, lalu ketemu L1-nya, sekian. Setelah itu, kita mencari L2 dengan rumus L1 sama dengan V2 plus L2. L1-nya kita masukkan, V2-nya kita masukkan, ketemu L2-nya sekian. Setelah itu, kita mencari L3 dengan rumus L2 sama dengan V3 plus L3. L2-nya dari ini kita masukkan,
V3-nya kita masukkan, ketemu L3-nya sekian. Lalu kita mencari X1, X2, dan X3. Dengan rumus F dikali XF sama dengan L1 dikali X1. F, XF, dan L1 kita masukkan, ketemu X1. Lalu langkah keduanya kita mencari X2-nya dengan rumus L1 dikali X1 sama dengan L2 dikali X2. Nah, untuk L1, X1-nya kita masukkan, L2-nya sudah ketemu juga, kita masukkan, didapatkan X2-nya sekian. Setelah itu, kita mencari X3 dengan rumus L2 dikali X2 sama dengan L3 dikali X3. Untuk L2-nya kita masukkan, X2-nya sudah ketemu, kita masukkan ke sini. Untuk L3-nya juga sudah ketemu, kita dapatkan X3-nya sekian. Lanjut langkah ketiga, kita mencari T1, T2, dan T3. Sebelum itu, kita harus mencari sigma delta T terlebih dahulu. Rumusnya TS min T3 dikurangi dPr1 plus dPr2 plus dPr3, karena ini triple effect evaporator. Nah, berhubung BPR-nya di dalam soal tidak diketahui, jadi kita asumsikan sama dengan 0. Nah, lalu kan tinggal TS min T3 saja, lalu kita masukkan TS-nya berapa dan T3-nya berapa yang sudah kita dapatkan di halaman sebelumnya. Lalu didapatkan sigma delta T sama dengan 69,0555 derajat Celcius. Nah, sebelum mencari T1, T2, dan T3, kita mencari delta T1, T2, dan T3 terlebih dahulu. Dengan rumus seperti ini, untuk sigma delta T-nya kita masukkan, untuk U1, U2, dan U3 juga sudah diketahui, kita masukkan ke dalam rumus, ketemunya sekian. Untuk delta T2-nya juga kita masukkan rumusnya, ketemunya sekian. Dan delta T3-nya kita masukkan semuanya diketahui, didapatkan sekian. Nah, perbedaannya yang di sini. Ketika delta T1 yang menjadi pembilangnya adalah 1 per U1. Ketika delta T2 yang menjadi pembilangnya adalah 1 per U2. Untuk yang delta T3 itu sendiri yang jadi pembilang adalah 1 per U3. Nah, baru setelah kita dapatkan sigma delta T dan juga delta T1, 2, 3, kita bisa mencari T1, T2, dan T3. Untuk T1-nya adalah TS min delta T1. TS-nya kita masukkan, delta T1-nya kita masukkan, ketemu sekian. Untuk T2-nya, rumusnya T1 min BPR1 dikurangi delta T2-nya. Berhubung BPR-nya 0, kita tulis saja 0. Lalu hasilnya didapatkan T2-nya sekian. Untuk T3-nya, rumusnya T2 min BPR2 min delta T3-nya. Kita masukkan semuanya, ketemunya T3-nya sekian. Setelah itu, kita mencari CP. Heat capacity larutan dengan persamaan CP-nya ini 4,19 dikurangi 2,35X. Nah, untuk X-nya ini kita ganti. Ketika F, jadi X-nya ini XF. Ketika L1 ini, berarti X-nya di sini adalah XL1. Ketika L2, X-nya di sini adalah XL2, dan L3 di sini X-nya adalah XL3 yang sudah kita dapatkan di halaman sebelumnya. Kita masukkan, hasilnya ketemu sekian. Lanjut kita mencari lambda S, lambda 1, lambda 2, dan lambda 3. Nah, kita mencari lambda S terlebih dahulu. Untuk TS itu sendiri 120,9637 derajat Celcius. Nah, ini sama kita menggunakan cara interpolasi untuk mencari lambda S, lambda 1, lambda 2, dan lambda 3. Kita tetap menggunakan stim tabel A.29 untuk cara interpolasi ini. Nah, ini untuk cara interpolasinya didapatkan untuk lambda S-nya ketika suhunya sekian, lambda S-nya 2199,876 kJ per kilogram. Dan juga T1 ini suhunya sekian, berapa lambda satunya, kita menggunakan cara interpolasi.
Dan didapatkan pada suhu sekian, lambda satunya adalah 2235,619 kJ per kilogram. Lalu lambda 2, untuk T2-nya sekian, lambda 2-nya hasilnya 2289,367 kJ per kilogram. Dan yang terakhir lambda 3, pada suhu 51,9082 derajat Celcius, lambda 3-nya kita dapatkan 2378,152 kJ per kilogram. Selanjutnya kita ke persamaan. Nah, untuk TI-nya ini 0 derajat Celcius sama dengan datum. Nah, untuk yang persamaan pertama, menggunakan rumus F dikali CPF dalam kurung TF min TI plus S dikali lambda S sama dengan L1 kali CP1 dalam kurung T1 min TI plus V1 kali lambda 1. Nah, untuk yang diketahui kita masukkan F, CPF-nya, TF, dan juga TI-nya 0. Nah, yang kita cari di sini adalah S, karena S-nya belum diketahui atau kita cari. Untuk lambda S-nya sudah diketahui sebelumnya, sudah kita dapatkan. Untuk L1-nya ini kita cari, untuk CP1-nya sudah, T1-nya sudah, TI-nya sama dengan 0. Nah, untuk V1-nya ini merupakan F dikurangi L1 dikali lambda 1-nya, sudah kita dapatkan sebelumnya. Lalu kita hitung, lalu ketemu persamaan ini. Setelah itu lanjut ke langkah 2 dengan rumus L1 dikali CP1 dalam kurung T1 min TI plus V1 kali lambda 1. Nah, untuk yang di ruas kiri ini kan sama dengan pada persamaan pertama yang ruas kanan. Jadi saya tinggal kopas saja ke sini untuk persamaannya ini. Lalu sama dengan L2 kali CP2 T2 min TI plus V2 dikali lambda 2. Untuk L2-nya kita cari, CP2-nya kita masukkan, T2-nya kita masukkan, TI-nya 0. Nah, untuk V2-nya ini merupakan L1 min L2. Lalu dikali lambda 2 yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Setelah itu kita hitung, kita temukan persamaan ini. Lanjut ke persamaan ketiga, yaitu untuk persamaan ketiga ini, di ruas kiri ini kan pada persamaan 3 sama dengan ruas kanan pada persamaan 2. Jadi saya tinggal kopas aja ke sini, lalu sama dengan L3 dikali CP3, T3 min TI plus V3 dikali lambda 3. Kita masukkan semuanya, L3-nya sudah diketahui sebelumnya, lalu CP3-nya, T3, TI-nya 0, untuk V3-nya merupakan L2 min L3 dikali lambda 3 yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Lalu kita hitung, ketemu persamaan ini. L1 sama dengan min 4341,41 plus 1,8881 L2. Nah, setelah itu kita substitusi persamaan 3 ke persamaan 2. Nah, untuk persamaan 3 kan persamaannya ini. Kita masukkan ke persamaan 2. Persamaan 2 ini. Jadi L1-nya ini kita masukkan ke sini. Didapatkan L2-nya sekian. Nah, setelah L2-nya sudah didapatkan, kita mencari L1. Nah, untuk L1-nya ini kita menggunakan yang persamaan ketiga ini. L1 sama dengan sekian, lalu kita masukkan L2-nya ke sini. Dan didapatkan L1 sekian. Setelah itu mencari V1, V2, dan V3. Untuk V1-nya merupakan F dikurangi L1, untuk V2-nya L1 min L2, untuk V3-nya sama dengan L2 min L3. Didapatkan V1, V2, dan V3-nya sekian. Nah, setelah itu, setelah sudah didapatkan semuanya, kita mencari steam rate. Nah, untuk steam rate-nya ini, kita kembali ke persamaan pertama. Ini persamaan pertama. Nah, untuk L1-nya ini kan sudah kita dapatkan, lalu kita masukkan ke persamaan ini. Dan didapatkan S-nya sama dengan 7168,1516 kg per jam steam. Nah, setelah semuanya sudah didapatkan, langkah terakhir kita mencari A. Sebelumnya kita harus mencari Q1, 2, dan 3 terlebih dahulu. Untuk Q1 sama dengan S dikali lambda S.
Q2 sama dengan V1 dikali lambda 1, dan untuk Q3 sama dengan V2 dikali lambda 2. Dan ketemu sekian untuk Q1, Q2, dan Q3. Setelah itu, tadi kan yang ditanyakan luas area tiap efek. Nah, untuk A1 ini rumusnya ini. Karena rumusnya awalnya kan Q sama dengan UA kali delta T. Untuk A1 ini sendiri, tinggal pindah ruas aja. A1 sama dengan Q1 per U1 dikali delta T1. Untuk A2 dan A3 juga seperti itu. Lalu didapatkan A1 sekian, A2 sekian, dan A3 sekian. Nah, setelah itu kita mencari A rata-rata, yaitu kita jumlahkan A1, A2, dan A3, lalu kita dibagi 3. Hasilnya A rata-ratanya adalah 92,0989 meter persegi. Nah, sudah ketemu S dan A rata-ratanya. Sekian penjelasan soal 8.52 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.